Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ibu Desi Kartika Sari dari SMA 5 Negeri Sekayu. Yang kedua, Ibu Sulastri dari SMP Negeri 1 Jirak Jaya. Yang ketiga, saya sendiri, Indah Sari dari SMK Negeri 1 Babatoman. Dan yang keempat, Ibu Miharani dari SD Minamas. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami dalam ruang kolaborasi Modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan dalam kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatan secara efektif. Identifikasi masalah. Setiap daerah tentunya memiliki modal atau aset yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya proses pendidikan di daerah tersebut. Untuk itu, penting bagi pemangku pendidikan dapat mengidentifikasi aset atau modal apa saja yang terdapat pada daerah yang dapat digunakan semaksimal mungkin, supaya pendidikan berjalan dengan efektif. Berikut hasil identifikasi aset atau modal yang telah ditemukan khususnya di Kecamatan Sekayu dan telah dirangkum dalam beberapa pemetaan. Di antaranya adalah jenis aset atau modal yaitu 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan atau alam, 5. Modal finansial, 6. Modal agama dan budaya, 7. Modal politik. Baiklah, yang pertama, modal manusia terdiri dari pengawas sekolah, yaitu pendidikan terakhir S2 sebagai coach yang memberikan arahan dan bimbingan di sekolah. Kedua, kepala sekolah, pendidikan terakhirnya S3 sebagai manajer dalam pengelolaan sekolah. Ketiga, guru, kualifikasi pendidikan terakhir S1 yang linear dengan sertifikat pendidik yang bertugas memimpin pembelajaran di sekolah. Yang keempat, tenaga kependidikan, kualifikasinya S1 dan S2 yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing yang bertugas mengelola administrasi sekolah. Yang kelima, murid, memiliki latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang heterogen sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran, berprestasi dalam bidang olahraga. Yang keenam, komite dan wali murid, memiliki latar belakang pendidikan, sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang heterogen sebagai pendukung terlaksananya kegiatan di sekolah. Yang kedua, modal manusia, terdiri dari kepanitiaan kegiatan sekolah, dibuat untuk mengelola kegiatan supaya dapat berjalan dengan lancar. Kedua, tata tertib sekolah, dibuat untuk melatih kedisiplinan murid. Ketiga, keyakinan kelas, dibuat supaya siswa menyadari akan nilai kebajikan yang dapat membentuk karakter positif. Keempat, rapat komite dan orang tua murid sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan informasi dari sekolah. Yang kelima, KKKS atau MKKS sebagai wadah pertemuan kepala sekolah. Yang keenam, KKG atau MGMP sebagai wadah pertemuan guru untuk mengembangkan kompetensi. Ketujuh, PGRI atau IGI sebagai wadah pengembangan kompetensi guru serta perlindungan terhadap hak guru. Kedelapan, komunitas belajar sekolah sebagai wadah pertemuan guru di sekolah, berbagi praktik baik dan menambah kompetensi. Selanjutnya, yang ketiga, modal fisik, terdiri dari yang pertama, gedung sekolah sebagai sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar. Kedua, ruang perpustakaan sebagai tempat mencari referensi sumber belajar. Tiga, ruang laboratorium sebagai tempat praktikum. Keempat, musola sebagai tempat beribadah dan kegiatan keagamaan. Selanjutnya yang kelima, jaringan internet dapat dimanfaatkan sebagai penunjang sumber belajar guru dan murid.
Yang keenam, jalan kota sebagai akses menuju sekolah. Selanjutnya yang keempat adalah modal lingkungan dan alam, terdiri dari yang pertama, kebun sekolah, yaitu mengenalkan pada murid sumber daya alam di sekitar sekolah dan juga bahan praktik untuk mata pelajaran tertentu. Yang kedua, apotek hidup, yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi murid untuk mengetahui tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Yang ketiga, tanaman hias, yaitu memperindah lingkungan sekolah. Dan yang kelima adalah modal finansial, terdiri dari satu, dana BOS, yaitu dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah. Kedua, dana komite, dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Ketiga, koperasi sekolah, yaitu menawarkan layanan dan produk kepada warga sekolah yang menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah. Dan yang keempat, dana kelas. Kas kelas dimanfaatkan untuk kegiatan kelas. Selanjutnya 6. Modal agama dan budaya, terdiri dari yang pertama, pembacaan surah Yasin. Pembacaan surah Yasin dilaksanakan setiap hari Jumat untuk menanamkan karakter religius. Yang kedua, perayaan hari besar agama Islam, yaitu mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kegiatan infak, yaitu berbagi dan bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang keempat, festival randik. Siswa mengikuti lomba festival randik sebagai perwakilan sekolah. Selanjutnya, modal politik, terdiri dari yang pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyu Asin dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu memonitoring kegiatan sekolah serta memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan. Yang kedua, Puskesmas, yaitu kerjasama pihak sekolah dan puskesmas dalam program pemeriksaan kesehatan secara berkala dan bantuan obat-obatan. Yang ketiga, kepolisian, yaitu kerjasama pihak sekolah dengan kepolisian dalam kegiatan sosialisasi keamanan dan bahaya narkoba. Yang keempat, perpustakaan daerah, yaitu kerjasama dengan pihak perpustakaan daerah untuk meningkatkan minat dan baca siswa. Baiklah, maka kesimpulannya adalah dari apa yang sudah disampaikan bahwa kami dapat memahami ada banyak modal aset yang ada di daerah dan dapat digunakan untuk menunjang jalannya kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Sebagai seorang pemimpin harus memilih kemampuan dalam mengelola aset yang dimiliki dengan baik, sehingga hasilnya nanti bisa menjadi efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikianlah, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.